Membuat podcast itu boleh saja, jadi YouTuber boleh saja, selama tidak menjatuhkan kredibilitas orang. Tapi ketika podcast itu sudah masuk ke arah delik. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pengacara dari para dukun, Firdaus Oiwubu, akhirnya melaporkan Dr. Richard Lee. Setelah kemarin mensomasi Dr. Richard Lee soal penayangan kontennya dengan para dukun yang dianggap menjatuhkan profesi dukun karena di situ sempat ada pembuktian yang gagal oleh Habib Jindan yang tidak mau disuntik jarum karena Habib Jindan katanya takut jarum sejak dulu. Hal ini membuat pengacara dari Habib Jindan atau asosiasi dukun ini melarang Dr. Richard Lee untuk menampilkan. Namun ternyata akhirnya ditampilkan. Setelah somasi dilayangkan, pengacara dari Persatuan dan Asosiasi Dukun ini akhirnya membuat laporan ke polisi. Dan hal ini pun menjadi viral di media-media tanah air. Firdaus Oiwubu melaporkan Dr. Richard Lee. Pengacara Asosiasi Dukun ancam melaporkan Dr. Richard Lee. Nah, bagaimanakah kisahnya dan bagaimana respon dari Dr. Richard Lee? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jaring. Berjalan biar polisi yang menanyakan. Berarti tadi kan imbasnya katanya kan dari segi job apa sih Bang, ada nggak dari segi job sendiri? Dari segi job sendiri, alhamdulillah kemarin sempat sepi tapi udah rame lagi dengan mereka. Ya parahnya, jadi udah rame lagi ya. Karena masyarakat sekarang udah paham bahwa ini udah kita tidak terlepas dari hal-hal yang goib. Juga hukumnya Bang. Rencananya katanya mereka mau rapat semuanya apabila ini dianggap perlu ya lanjut. Tapi kan udah imbasnya udah membaik Bang dari segi job juga Bang. Iya kan? Oh kalau itu urusan pribadi, itu urusan pribadi mereka, gitu kan. Tapi ini urusan organisasi general. Total ada berapa sih Bang? Hah? Total ada berapa orang, individu yang akhirnya nanti bakal ikut rapat segala macam itu? Maksudnya gimana? Dari organisasi itu Ya, atau organisasi yang dukun akan itu melaporkan ada itu? ratusan orang. Oh, ratusan orang. Dari wilayah mana aja Bang? Seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Kalimantan. Oke, masa nggak sih Bang sejak ada Marcel, ada lagi sekarang Dr. RL ini seperti apa nih Bang lihatnya Bang? Ya itulah yang saya bilang tadi. Jadi akibat dari masalah yang sepele jadi melebar kemana-mana gitu, karena mereka tidak tahu porsinya. Ini overlap. Mereka ingin membela orang sepihak. Harusnya kan kalau memang Dr. RL ini sebagai media, yang pertama harus punya perusahaan, yang kedua harus terdaftar di Dewan Pers, yang ketiga harus ada mungkin diklat-diklat dari Kemenkominfo dan lain-lainnya gitu. Ada sertifikat pewartaan sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 1989. Nah, ini podcastnya ada enggak? RL itu mengaku sebagai wartawan atau dia sekedar YouTube biasa Bang? Atau YouTuber? Membuat podcast itu boleh saja, jadi YouTuber boleh saja, selama tidak menjatuhkan kredibilitas orang. Tapi ketika podcast itu sudah masuk ke arah delik, nah ini yang bahaya. Ketika masuk ke arah delik, dia harus menunjukkan hak legal standing dia sebagai orang yang membuat podcast itu. Haknya apa? Apakah punya PT? Sementara di SKB 3 Menteri kita tahu tentang pedoman penyempurnaan undang-undang tertentu, pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ITE, itu kita tahu. Gitu loh. Bahwa wartawan saja di mungkin pasal 30 ya kalau nggak salah. Wartawan aja apabila dia berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi dengan medianya, itu bisa kena pidana. Tapi kan kalau dia bukan wartawan, tapi dia nggak bisa disejerat pakai undang-undang yang wartawan itu sendiri Bang. Artinya ya itu YouTuber kesepakatan dengan orang-orang yang diundang begitu. Loh, nggak bisa dong, nggak bisa. Tetap dengan pewartaan itu harus ada kaitannya dengan situ. Termasuk Deddy Kobuzer segala macam seperti itu. Pewartaan itu harus tidak ada kesepakatan. Gitu, tidak ada. Tapi itu nanti ada penilaian khusus pada saat gelar perkara dari pihak kepolisian. Nanti kan saksi ahli akan dipanggil. Bagian yang mana yang paling memberatkan menurut Abang yang menjatuhkan dibilang seperti itu? Menjatuhkan itu ya pada saat anggota LSM kita itu
dibully se-Indonesia dengan dipotong-potong videonya ya kan. Yang kedua ya pada saat orang-orang debusnya kan kita tahu debus Banten dan Al-Hikmah ini adanya di orang-orang yang berkaitan dengan pencaksilat Indonesia, ya, pencaksilat Islam Indonesia. Itu aja sih yang paling terberat. Dia menantang seluruh dukun dan orang-orang debus. Itu. Al-Hikmah juga. Jadi itu yang paling berat. Makanya kita daripada dia melebar kemana, dia lapor polisi. Biar mereka kelihatan profesional di para dukun. Sementara itu di akun Instagramnya, Dr. Richard Lee bereaksi dengan mengunggah foto dia saat SMA dengan baju pramuka dengan menyindir waktu dulu belum kenal dukun. Inilah foto Dr. Richard Lee, pembongkar para dukun saat masih SMA dengan seragam pramuka. Kemudian beranjak muda, dia juga membongkar jejak digital lagi setelah kenal dukun. Habis duit, ganteng kagak, begitu kata Dr. Richard Lee. Dan kemarin kita tahu bahwa Dr. Richard Lee bikin sayembara untuk para dukun, mau dikasih duit cash 100 juta. Saya mau kasih hadiah Firdaus, Jindan ataupun dukun-dukun lainnya yang kebal pisau bedah saya kasih duit cash 100 juta. Kalau parang besar bisa, masa pisau bedah kecil saya nggak bisa? Jangan ngomong, ini beda lagi ya, ilmunya lagi. Lo nih kadang-kadang. Nah inilah di akun TikToknya Dr. Richard Lee yang menantang para dukun dan juga pengacaranya untuk bisa membuktikan disayat dengan pisau bedah Dr. Richard Lee. Sayembara, tolong sampein untuk Om Daus ya, sama untuk Jindan yang terjindan-jindan, dan juga untuk dukun-dukun yang lainnya ya. Bagi kalian semua yang punya ilmu kebal, ilmu debus, debis, dan punya ilmu al-hikmah yang luar biasa, ini sayembara ya. Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. 100 juta per orang. Jadi kalau kalian ke tempat Densus, kalian nggak dapat duit. Densus yang dapat duit. Ke tempat Denis nggak dapat duit. Ke tempat saya kasih 100 juta per orang. Tuh, ya. Datang ke tempat saya ya. Jangan ngomong beda lagi ya. Parang yang gede, yang hitam, yang panjang kayak gitu aja bisa kebel. Apalagi pisau bedah saya itu kecil banget tuh, kecil banget kayak gini. Pasti bisa lah. Jangan ngomong beda lagi ya. Jangan ngomong beda lagi ya. Please, jangan ngomong beda lagi. Saya tungguin ya, saya tungguin. Kalau Udin, palsu. Oh, kalau masalah palsu atau tidaknya itu tergantung kan sebentar tadi. Deliknya kalau memang ada yang melaporkan silakan. Enggak. Menurut abang aja, dukun palsu atau enggak? Palsu, aneh ngomong. Oh tidak, jangan dulu. Kalau jangan dulu bilang palsu. Kalau Udin karena tidak ada legal standing diduga palsu. Oh palsu.